Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Selasa 12 September 2023 kita dapat berjumpa kembali di acara kajian hadis kita bersama guru kita Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Dan baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan mengkaji lebih mendalam tentang para sahabat yang mendapat julukan bendaharawan hadis. Dan alhamdulillah di sini Ayahanda sudah hadir dan siap memberikan ilmu serta pencerahan kepada kita semua. Dan langsung saja untuk pengantar kepada Ayahanda, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, dipersilakan Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para muridku yang saya banggakan, Nadia yang saya banggakan sebagai moderator pada pagi hari ini. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat kembali ke kajian kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kesehatan dan nikmat selalu tercurah kepada kita di masa-masa yang akan datang. Amin. Murid-muridku yang saya muliakan, kajian kita pada hari ini kita akan lihat sekilas siapa-siapa saja di antara sahabat itu yang dipandang sebagai bendaharawan hadis. Tentu sebutan dan julukan itu bukan main-main, diberikan kepada para sahabat tertentu karena mereka menguasai ribuan hadis. Kawan-kawan sekalian, minggu depan saya pikir kita akan beralih kepada kajian hadis tematik. Langsung pada materi-materi hadis. Nanti saya akan carikan tema apa nanti minggu depan, tapi yang jelas pengantar-pengantar hadis sudah dirasa cukup. Dan minggu depan kita mulai dengan kajian hadis tematik, di mana materi-materi hadisnya itu kita langsung praktekkan dalam kehidupan. Ini masih dalam, ini Nadia materi kita nih, materi ilmu ilmiah. Materi ilmu ilmiah, yang berikutnya itu materi ilmu amaliyah. Ilmu ilmiah itu berarti ilmu yang dijadikan dasar kita dalam pengetahuan-pengetahuan kita tentang hadis. Tapi yang berikutnya, kajian tematik kita akan berkaitan dengan materi-materi hadis langsung. Supaya materi-materi itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Baik, kita kembali ke pembahasan kita pada hari ini. Ada sejumlah sahabat yang mendapatkan julukan bendaharawan hadis. Bukan main-main ini, mereka menjadi bendaharawan hadis. Mereka mendapatkan julukan ini adalah para sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. 1000 hadis, kita ini menghafal hadis hanya beberapa doang. Tapi sahabat ini menghafal ribuan hadis.
faktor-faktor yang menyebabkan para sahabat itu dapat menghafal dan meriwayatkan hadis itu oleh para ulama dilihat dari 5 aspek. Karena 5 aspek. Mungkin juga kita kalau memiliki 5 aspek ini dan kita hidup di masa Nabi, barangkali Nadia kita termasuk bendaharawan hadis, tapi kita tidak kan. Baik, siapa mereka yang menghafal hadis dan apa faktor yang menyebabkan mereka menghafal hadis? Yang pertama, mereka lebih dahulu masuk Islam. Itu yang pertama. Jadi tahu persis bagaimana keadaan Nabi, bagaimana perbuatan Nabi, kemudian bagaimana sikap-sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang kategori ini adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin kita tahu Abu Bakar itu adalah orang dewasa yang pertama sekali mengakui Rasulullah, yang mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dia dari golongan dewasa, golongan perempuan itu Khadijah, golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah terkenal itu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah mereka yang lebih dulu masuk Islam. Walaupun kalau diurut antara mereka beda-beda. Umar itu kan dia jadi Islam karena mendengar saudaranya yang membaca Al-Quran. Nah, berarti Umar agak di belakang. Utsman juga agak di belakang saya kira, tetapi dibandingkan dengan yang lain, mereka adalah kelompok-kelompok awal. Tapi yang paling pertama adalah Abu Bakar sebagai orang dewasa yang beriman kepada Nabi. Itulah sebabnya maka dia digelari As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah orang yang cepat mengakui kebenaran ajaran agama, yang dalam hal ini kebenaran Muhammad sebagai Nabi. Ali bin Abi Thalib itu sepupunya sendiri dari kalangan anak-anak yang mengakui Nabi. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, itu orang-orang pertama yang lebih dulu masuk Islam. Ya, kalau saudara-saudara melihat Ani bin Mas'udin, kalau saudara menemukan Ibnu Mas'udin, itu Abdullah ibnu Mas'ud itu. Para ulama menyimpulkan kata Ibnu itu biasanya disandarkan kepada mereka yang bernama Abdullah. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud. Seandainya saya, Nadia, punya apa namanya, punya ayah, punya nama Abdullah, maka saya harusnya disebut Ibnu Muhammad, berarti Abdullah bin Muhammad. Tapi saya kan nama saya beda, Nadia kan. Baik. Yang kedua, sahabat mana yang mendapatkan julukan atau bendaharawan hadis? Adalah sahabat yang selalu mendampingi Nabi. Kapan mereka mendampingi Nabi, pastilah dia tahu apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, dan apa yang menjadi takrir Nabi. Jadi Nadia, kalau Nadia selalu dengan ayahnya, pasti banyak dapat ilmu dari ayahnya, Nadia. Gitu. Amin. Seperti ini, yang selalu mendampingi Nabi, Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seseorang atau seorang sahabat yang selalu mendampingi Nabi. Kategori ketiga, mereka yang mendapat julukan bendaharawan hadis itu adalah sahabat yang banyak menerima dan meriwayatkan hadis dari para sahabat yang mendengarkan dari Nabi. Jadi dia berteman atau selalu mendampingi sahabat
Dan sahabat itu sangat dekat kepada Nabi. Berarti hadis-hadis yang diterima oleh sahabat itu dari Nabi, kemudian sahabat itu menerimanya dari para sahabat Nabi yang selalu mendampingi itu. Jadi kalau seorang sahabat selalu dengan Abu Hurairah, maka boleh jadi hadis banyak diriwayatkan oleh dia dan banyak hadis yang diterimanya. Kemudian kategori keempat, mereka yang bagaimana? Mereka yang lama menyertai Nabi dan mengetahui keadaan-keadaan Nabi karena selalu bergaul dengan Nabi. Siapa dia? Tentu orang yang paling dekat, nah dia istri-istri Nabi. Itu dia selalu dengan Nabi sepanjang hari, sepanjang malam bersama Nabi. Itulah sebabnya tidak heran banyak hadis an Aisyah radhiyallahu anha. Karena istrinya inilah yang paling dekat, yang selalu bersama dengan Nabi siang dan malam. Yang lain itu tidak malam lah. Ini istrinya siang malam. Kemudian Ummu Salamah. Kemudian kategori keempat, siapa yang dijuluki bendaharawan hadis? Mereka adalah sahabat selalu mencatat hadis. Jadi dia mencatat hadisnya dia. Dengar dari sahabat, dia catat. Dengar dari Nabi, dia catat. Seperti Abdullah ibnu Amr ibnul As. Nah, ini mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat seperti ini atau keadaan seperti inilah mereka yang dikategorikan bendaharawan hadis. Aduh, kalau kita bermasa sama Nabi kemana ya? Kita termasuk nggak kategori ini? Jadi salah satu dari ini. Apalagi kalau mereka ini memiliki atau mengalami 5 aspek itu bersama Nabi. Tentu lebih banyak lagi hadis yang diterimanya dari Nabi dan akan banyak juga hadis yang diriwayatkannya kepada orang lain. Ini 5 kategori. Yang pertama, mereka yang terlebih dahulu masuk Islam, sahabat yang selalu mendampingi Nabi, sahabat yang banyak menerima hadis dari para sahabat dan mendengarkan dari Nabi, kemudian lama menyertai Nabi dan mengetahui keadaan Nabi seperti istri-istri beliau, kemudian sahabat yang selalu mencatat hadis-hadis. Baik. Kita lihat seberapa banyak bendaharawan hadis itu menghafalkan hadis. Oke, kita lihat dalam catatan para ulama, ada sejumlah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Beliau seorang perawi dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengembangkan hadis di kalangan umat. Sesudah wafatnya Umar radhiyallahu anhu. Ibnul Jauzi dalam bukunya Talqih Fuhumi Ahlil Athar bahwa Abu Hurairah menghafalnya dia 5.374 hadis. Wow, luar biasa. 5.374 hadis. Kita sekarang hanya berapa puluh aja doang. Luar biasa. Al-Kirmani mengatakan bahwa Abu Hurairah menghafal 5.364 hadis. Jadi Ibnul Jauzi lebih banyak menyatakan hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah 5.374. Ibnul Jauzi, Al-Kirmani mengatakan dia menghafal 5.364. Kemudian urutan kedua adalah Aisyah. Kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik itu termasuk dia orang dekat kepada Nabi karena dari khadam Nabi. Jadi ibaratnya itu asistennya Nabi di rumahnya. Abdullah ibnu Abbas.
Dia adalah sahabat yang sungguh-sungguh menanyakan hadis dari para sahabat yang lain, lalu mengembangkannya. Abdullah ibnu Umar, jadi ini putra dari Umar bin Khattab. Jabir bin Abdullah, ibnu Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah bin Amr ibnul Asi. Ah, mereka-mereka inilah kawan-kawan dan murid-muridku yang saya banggakan, yang dikategorikan menghafal hadis lebih daripada 1.000. Tetapi Abu Hurairah adalah orang yang paling top, yang menghafal dan meriwayatkan hadis, karena dia menghafal 5.374 hadis. Kita lihat bagaimana peringkat-peringkat sahabat yang lain, berapa yang dihafal oleh sahabat-sahabat yang lain. Ulama menuliskan memang Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak menghafal hadis. Tapi setelah itu diikuti oleh Abdullah ibnu Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Anas bin Malik meriwayatkan 2.276 hadis. Aisyah meriwayatkan 2.210 hadis. Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Dan Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari sini, para muridku yang saya banggakan? Yang kita dapatkan adalah bahwa para sahabat itu memiliki kehebatan dalam menghafal dan meriwayatkan hadis. Mereka banyak meriwayatkan hadis itu karena mereka memiliki atau mengalami 1 atau 2 dari 5 aspek di atas itu. Karena mereka lebih dulu masuk Islam, kemudian selalu mendampingi Nabi, kemudian banyak menerima riwayat dari para sahabat dan Nabi, kemudian lama menyertai Nabi, kemudian sahabat selalu mencatat hadis-hadis. Ini dia sama dengan di sini. Kalau kita selalu mengikuti kajian ini, maka ilmu kita banyak. Kalau ikutnya belang-belang, tentu belang-belang juga ilmunya kan. Gitu Nadia. Inilah kawan-kawan kajian kita pada hari ini, para sahabat yang mendapat julukan bendaharawan hadis. Saya kira itu Baik, sebagai terima pengantar. kasih Ayahanda. Demikian Bapak Ibu pengantar dari Ayahanda kita tadi tentang sahabat yang mendapat julukan bendaharawan hadis, dan ada 5 kriteria ternyata, yaitu beliau atau sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, kemudian ada sahabat yang selalu mendampingi Nabi, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi, juga sahabat atau terutama istrinya yang lama menyertai dan mengetahui keadaan Nabi. Dan yang terakhir, sahabat yang selalu mencatat hadis-hadis dari sahabat ataupun dari Nabi langsung. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa kita memiliki beberapa menit, sekitar 15 menit lagi. Disilakan bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan ayahanda kita. Di sini ada Bunda Irma, Pak Edwin, Pak Ahmad Buhari, Bunda Laila, dan Bunda Ida. Alhamdulillah. Disilakan jika ingin berdiskusi. Ada Pak Edwin yang sudah membuka mikrofonnya. Disilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sehat, Prof. Ya, saya mendengar kajian dari Prof ini luar biasa sekali. Para sahabat itu ribuan ya, Prof. Ya. Iya. Tapi guru-guru kita di Indonesia juga saya sangat banyak mengagumi, Prof itu. Banyak yang menghafal hadis itu sampai ribuan gitu loh. Saya mendengar seorang ulama itu dia katanya hafal sekitar 6.000 hadis. Makanya ketika saya sering mendampingi itu, dia selalu mengomentari kalau misalnya ada yang hadisnya doif gitu. Itu doif itu hadis itu katanya gitu ya. Jadi
ulama-ulama kita juga luar biasa, Prof. Gitu. Kalau iya. Jadi saya juga sangat mengagumi. Mungkin Prof juga cukup banyak, teman-teman. Nggak bicara aja gitu. Saya gitu, Prof. Jadi saya Hmm. kagum lah dengan ulama-ulama kita juga gitu, Prof. Ya. Uh, Begitu, Prof. Ya mungkin bukan Baik, pertanyaan, ini cuman kekaguman saya terhadap ulama-ulama di Indonesia, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Baik. saya tambahkan Nadia. Ya ya. Memang banyak dari kalangan ulama kita juga yang menghafal hadis. Nah, bedanya adalah penghafalan hadis yang dilakukan oleh para sahabat dulu, dia mendapatkan hadis itu secara langsung dari Nabi, itu satu. Yang kedua, dia mendapatkan hadis itu dari sahabat Nabi. Yang ketika itu dia mendapatkannya dalam keadaan tidak tertulis, tidak tertulis. Jadi mereka mendapatkan hadis dari si A, langsung mereka hafalkan hadis itu. Mereka mendapatkan hadis dari Nabi, mereka langsung menghafalkan hadis itu. Jadi mereka langsung, sekarang pada masa setelah penulisan hadis-hadis itu, ada orang yang menghafal, bahkan lebih daripada yang dihafalkan oleh para sahabat. Karena apa? Mudahnya, karena hadis-hadis yang ada sekarang ini sudah tertuang dan tertulis dalam kitab-kitab hadis. Misalnya ada orang yang menghafal hadis-hadis dalam Bulughul Maram. Bukan main itu, dari Kitabut Thahara sampai situ. Ini kawan-kawan sekalian, penghafalan para ulama sekarang itu juga luar biasa. Tapi mereka menghafal berdasarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tertentu. Maka mereka juga itu punya sanad, punya periwayatan hadis, ada sanadnya, saya terima dari sini, saya terima dari sini. Tapi hebat, ulama-ulama yang menghafal hadis itu luar biasa. Dan sekarang ada banyak ulama yang menghafalkan hadis, bahkan mungkin lebih daripada yang dihafalkan oleh Abu Hurairah. Betul. Kenapa mereka tinggal menghafalkan hadis? Menghafal hadis itu memang berbeda dengan menghafal Al-Quran. Beda, urutannya beda. Kemudian saya pikir menghafal Al-Quran itu lebih mudah daripada menghafal hadis. Lebih mudah karena tinggal lihat pola urutan-urutan ayatnya, kemudian hadis itu bisa. Kita saja ini menghafal hadis itu, ya hadis-hadis yang kita perlukan, hadis-hadis yang kita ini aja. Ini bedanya dengan pada masa sahabat. Pada masa sekarang ini boleh jadi orang menghafal hadis, tapi sumbernya adalah dari kitab-kitab hadis. Bulughul Maram aja yang berkaitan dengan hadis-hadis hukum, itu luar biasa, luar biasa. Itu dalam penghafalan hadis. Saya kira ulama-ulama kita menghafalkan hadis itu sebenarnya mereka punya kekhususan. Karena apa? Menghafal itu bukan hal yang mudah. Bisa jadi misalnya kita hafal hadis sekian banyak, yang kita hafal awal bulan yang lalu, Nadia, ketika akhir bulan lupa kita. Ya. Apa yang hafal yang dulu. Tapi orang punya kekuatan hati untuk menghafal itu luar biasa. Salah satunya mereka itu adalah mereka yang hatinya bersih, sehingga mereka mampu menghafal hadis itu dengan sangat baik. Bahkan mulai dari haddatsana itu mereka hafal hadisnya itu. Bukan hanya matanya, tetapi sanadnya juga dia hafal. Itu luar biasa, itu kita kagum. Oke, saya kira itu Nadia dalam kaitan dengan penghafalan hadis. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih pencerahannya, Ayahanda.
Masih 8 menit lagi. Disilakan Bapak Ibu jika masih ada. Oh, ada yang izin bertanya ya di chat nih. Sebentar dia bacakan. Oke. Dari Pak Ahmad Bukhari, Assalamualaikum Gurunda Prof. Izin bertanya, bagaimana cara kita memberikan penjelasan secara komprehensif kepada saudara-saudara kita yang menolak hadis doif dalam memotivasi diri menjalankan ibadah. Mohon pencerahan, Prof. Terima kasih. Oke, bagus. Ini menarik nih. Menarik. Baik. Kita tahu bahwa hadis itu 3 kategori. Empat malah. Nah, kalau kita secara apa? Secara eh, runtut, maka hadis itu sebenarnya ada 3. Yang pertama hadis dengan peringkat sahih, kemudian ada hadis dalam peringkat hasan, ada sahih dalam peringkat doif. Nah, sampai ada kita mendengarkan ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu sebenarnya sebuah ucapan yang disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak mengucapkan kalimat itu. Itu hadis maudhu. Misalnya yang terkenal itu al-bajinjan dawaun likulidai. Jadi terong itu adalah obat dari segala penyakit. Oleh ulama itu bukanlah hadis, tetapi ucapan orang yang disandarkan kepada Nabi, dan ucapan itu kata mereka disampaikan oleh mereka-mereka yang ada dalam kaitannya dalam rangkaian dengan perdagangan terong gitu. Mulai dari petani terong, kalian tahu nggak bahwa terongku ini adalah obat dari segala penyakit. Dibelilah oleh orang. Kemudian penjualnya di pasar juga begitu. Ibu-ibu, ini obat segala penyakit. Dibelikanlah oleh ibu-ibu. Nah, itu padahal kalimat itu bukanlah hadis. Tetapi ucapan mereka yang mempromosikan jualannya atau pertaniannya. Itu maudhu itu. Banyak sekali yang seperti itu. Hadis sahih itu peringkat yang paling tinggi. Hadis hasan adalah peringkat kedua. Hadis doif adalah peringkat yang ketiga. Nanti ada hasan, ada sahih dalam kategori itu, ada sahihun li dzatih. Sahihun li dzatih itu adalah sebuah hadis yang diyakini sebagai hadis yang benar-benar dari Rasulullah, disampaikan oleh sahabat dengan kekuatan hafalan mereka, dan orang yang sangat dipercaya dalam periwayatan hadis. Kemudian nanti ada kawan-kawan sekalian namanya sahih li ghairi. Dia punya hadis atau hadis diriwayatkan oleh sanad tertentu, kemudian ada di antara sanad itu yang lemah, sehingga dia dikatakan hadis itu berada di bawah derajat sahih. Tapi karena ada hadis lain yang mendukung, maka jadilah dia itu sahih li ghairi. Dia sahih karena ada teks hadis yang lain yang disampaikan oleh para sahabat dan sanad yang lain, tetapi dia punya kriteria itu sahih. Maka hadis yang ini sahihun li ghairi. Demikian juga hasan, ada hasan li dzatih, adalah hasan li ghairi. Itu yang rumit itu nanti kajiannya, karena berkaitan dengan kajian sanad yang menyampaikan hadis itu. Kemudian hadis doif. Hadis doif itu hadis yang tidak bisa diapain, tidak bisa dinaikkan ke hasan li ghairi, tapi dia adalah doif. Tapi para ulama sendiri berbeda pendapat dalam menggunakan hadis doif. Yang lain mengatakan bahwa hadis sahih harus dijadikan dasar dalam persoalan-persoalan akidah. Jangan menggunakan hadis-hadis doif
dalam kaitan dengan akidah. Dasarnya harus dengan hadis yang sahih. Nah, ada ulama lain mengatakan hadis doif tidak layak digunakan dalam semua hal. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa hadis doif itu bisa digunakan dalam rangka fadailul a'mali. Fadailul a'mali itu adalah hadis yang berbicara tentang keutamaan amal. Ya, misalnya saya berikan contoh, itu ada mengatakan utlubul ilma walau bisin. Itu seringkali kan kita dengar itu hadis. Padahal ada ulama mengatakan itu bukanlah hadis. Kalau misalnya itu bukanlah sebuah hadis, maka kita memahami bahwa begitu pentingnya mencari ilmu, sampai ada ulama mengatakan, silakanlah cari ilmu itu walaupun sampai di negeri Cina. Ketika itu, pada masa Nabi, Cina masih belum Islam. Tapi kalau itu hadisnya doif, maka sebenarnya Rasul berpesan agar kalian mencari ilmu ke negeri Cina walaupun jauh. Yang kedua, carilah ilmu walaupun gurumu itu berbeda keyakinan dan agama dan dengan kalian. Gitu. Nah, karena itu maka penggunaan hadis doif dalam kaitan fadailul amal, saya, Pak Ahmad Bukhari, saya termasuk yang mempraktekkan itu. Karena apa? Saya mempraktekkan hadis doif dalam kaitan dengan fadailul amal itu menenangkan hati saya. Menenangkan hati saya, dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya upayakan untuk dilakukan. Banyak sekali hadis doif kan, banyak sekali hadis doif. Hadis doif itu pada hakikatnya adalah hadis yang karena diriwayatkan oleh orang yang ingatannya kurang kuat atau tidak kuat, dia disampaikan oleh seseorang yang mungkin suatu saat pernah dia bohong. Kemudian jadi tetapi dari sisi materinya ada lagi kan kita pernah dengar man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Ada mengatakan itu bukan hadis. Kalau begitu, kalau dia bukan hadis, maka itu adalah ucapan para ulama. Nah, gitu. Tapi kalau hadisnya doif, misalnya, kalau itu sebagai hadis tapi hadisnya doif, maka sebenarnya sudah benar dalam realita. Siapa yang punya ilmu, dia menguasai dunia. Siapa yang punya ilmu, dia menguasai akhirat. Nah itu. Karena itu maka dalam kaitan dengan hadis doif itu oleh para ulama tidak digunakan dalam rangka mendukung akidah atau dalil akidah, dalil tentang akidah, tapi dalam fadailul a'mal itu adalah menjadi bagian dari yang perlu kita ikuti. Itu kalau saudara baca, banyak ulama yang menilai bahwa Ihya Ulumuddin itu banyak hadis doif yang digunakan oleh Imamul Ghazali. Tapi ketika kita baca buku Imamul Ghazali, hati kita jadi tenang. Hati kita, pikiran kita jadi tenang. Kemudian kita gunakan itu dalam rangka menjalani kehidupan kita yang seperti itu. Itulah kalau ada yang begini hadis doif. Kalau kita perdebatkan itu Pak Bukhari, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Kemudian ada juga hadis sahih yang gairu ma'mulun bih, tidak diamalkan. Tapi kan hadis sahih itu dilihat dari sisi sanadnya aja. Boleh jadi hadis itu tidak diamalkan, tetapi dari sisi ucapannya yang luar biasa. Sekarang itu saya lihat, kemarin itu saya nonton video kawan-kawan, videonya hebat. Tidak ada satupun dalil katanya yang menyatakan bahwa ketika kita dalam satu kesempatan, kita mengatakan, kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah. Tidak ada dalilnya katanya. Seluruhnya sudah dicari, katanya tidak ada dalilnya. Dan itu dari Rasulullah. Tapi kalau saya
membacakan Fatihah untuk almarhumah itu sebenarnya kita mendoakan mereka. Itu kan kita mendoakan mereka. Jadi memang tidak ada perintah dari Nabi, tetapi kita membacakan Fatihah itu kan membacakan doa untuk almarhumah. Sementara di hadis yang lain itu kan anak yang soleh itu adalah anak yang selalu mendoakan ayah yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau saya kirim Al-Fatihah, udah. Kalau kalian tidak mau lakukan, silakan saja. Tapi saya mau melakukan itu. Jangan halangi saya untuk berbuat seperti itu. Gitu aja kan, selesai. Oh, sekarang macam-macam, Pak. Sudah muncul macam-macam, kemudian tidak ada perintah untuk talqin, tidak ada perintah untuk anu. Ini Pak Mehmet kemarin mengirimkan video kepada saya, langsung ngapain katanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngatain katanya. Ya, tidak boleh kita berkeras-keras suara di dalam masjid katanya. Kita harus. Jadi itu perbedaan-perbedaan pandangan. Kalau saya dengan mengamalkan hadis doif itu dan itu dalam rangka fadailul a'mal, hati saya menjadi tenang. Itu. Silakan itu Nadia, waktu kita juga yang membatasi kita. Kesimpulannya yang pertama bahwa sahabat-sahabat banyak mendapatkan julukan karena mereka selalu mendampingi Nabi, mendapatkan hadis dari Nabi, setia mendampingi Nabi kemanapun, kemudian lama bergaul dengan para sahabat dan menerima hadis dari mereka, dan seterusnya. Dan yang terakhir sekali, hadis doif dalam rangka fadailul a'mal. Kalau saya bisa digunakan. Itu aja. Baik. Kesimpulan kita, Pak. Insya Allah minggu depan kita akan mulai dengan kajian tematik hadis, tapi nanti saya mulai dengan khutbah atau ceramah Rasulullah yang paling panjang. Dan itu kalau kita mendengarkan ceramah itu, Nadia, ceramah Rasulullah itu, kita menangis, tapi yuk kita tertawa. Menangisnya karena apa? Orang yang melakukan sesuatu amal, itu hukumannya sangat berat digambar oleh Rasulullah. Amal perbuatan jahat. Bagi mereka melakukan amal baik sangat menyenangkan. Jadi nanti kita lihat bagaimana kajian hadis yang saya sebut dengan khutbah Rasulullah yang terakhir. Baik, kita tunggu. Kita awali dengan itu. Menyenangkan nanti. Kita teori-teorinya sambil jalan, nanti teori hadisnya kita sambil jalan jelaskan, tapi besok, minggu depan, kita mulai pada kajian tentang materi hadis atau kajian hadis tematik. Saya kira itu demikian, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian hadis kita di hari ini tentang sahabat yang mendapat julukan bendaharawan hadis. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibrahim MA atas waktu yang diluangkan serta ilmu yang diberikan, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.